Alhamdulillah jamaah, masih di Islam itu Indah. Dan Masya Allah hari ini kita sedang membahas tema neraka tidak mau menyentuh orang-orang ini loh. Masya Allah. Satu, orang yang matanya menangis karena Allah dan matanya berjaga karena Allah. Orang yang hayin atau tenang, tidak mudah emosian. 3, orang yang lain atau sopan dalam perkataan dan perbuatan. 4, orang yang korib atau orang yang ramah dan akrab. Karib apa korib? Karib. Baik, kita lanjutkan. Korib beda lagi tuh. Korib ya, pakai B ya. Yang kelima, orang yang tidak diminta ruqyah dengan cara kesyirikan. Masya Allah, udah 5 tuh. Nah baik, kira-kira selanjutnya berarti yang keenam apa ya? Oke jamaah, kita lanjutkan. Kita ke Kiai Haji Agus Darmawan. Masya Allah. Izin bertanya nih, orang yang keenam yang tidak akan tersentuh api neraka itu bahkan sedikit pun sama sekali. Nah ini nih gimana nih katanya, sekarang itu jarang ditemui karena masalah keikhlasan nih. Itu gimana tuh Kiai itu? Jangan mempersulit urusan orang demi kebaikan. Betul. Ya, jadi di sini ada kata sahal ya, sahal, permudah. Baik, Kiai mungkin boleh dijawab melalui tausiah, silakan. Pak Kiai Sudah Maulana yang saya cintai, Pak Kiai Syam, ya, kami dan juga Kaila. Pemirsa Indonesia, jadi kata sahal ini jangan mempersulit urusan pekerjaan orang baik, pekerjaan orang-orang yang soleh. Nah di sini pemirsa bahwa kita ini Allah mengatakan bahwa yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Yasiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Jadi artinya yasiru, artinya adalah permudahlah urusan orang lain, jangan dipersulit. Kalau memang mudah kenapa dipersulit? Kesam, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Pak Kiai Maulana, kalau mudah ngapain sih dipersulit? Nah di sini jangan ada kata maaf nih, kata sogok menyogok. Nauzubillah. Ada istilah ar-rosi wal murtasi finnar. Orang yang membentuk program penyogokan, kemudian yang menerima sogokan, maka itu tempatnya di neraka. Makanya kita bersyukurlah apa yang ada, jangan kau persulit orang lain. Ada doanya Kisam. Gimana tuh Kiai? Kiai Maulana ada doanya. Apa tuh? Nah, ikut saya semuanya ya. Dong, Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sahil umurana wasahil a'malana balik maqasidana Allahumma ya salam salimna wal muslimin ya hafiz hafizna minaz zulumati ilan nur subhanallah. Ini saudaraku yang terhormat, amin ya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat kita di dunia maupun di akhirat. Kiai terima kasih penjelasannya, Masya Allah. Baik, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah, masih semangat ya jamaah. Ada Kaila juga di sini, Masya Allah. Baik, selanjutnya kita masih akan membahas mengenai ini nih, orang-orang yang tidak akan tersentuh api neraka nih. Saya mau ke Ustadz Syam nih, Ustadz Syam. Berarti sekarang yang ketujuh nih Ustadz Syam. Baik. Selanjutnya katanya orang yang tidak akan tersentuh api neraka ini bahkan langsung masuk secara instan. Waduh, walk in. Itu katanya orang-orang yang, mohon maaf nih, misalnya matinya tuh mati syahid katanya, wafatnya. Tapi kan kategorinya banyak nih. Ibu melahirkan juga kan bisa dikatakan mati syahid. Betul. Yang berperang. Nah mungkin ada spesifiknya yang kayak gimana tuh Ustadz Syam? Mohon penjelasannya guru. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru Ustadz Maulana, Kiai Agus, Kaila, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, sungguh Allah telah memberikan pahala kepadanya. Siapa itu? Orang-orang yang mati syahid, gugur sebagai syuhada, ya, wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa.
mereka orang-orang yang syahid ini yang disebut oleh Nabi SAW adalah mereka yang berjalan ke medan perang, lalu mereka gugur di sana, berarti dia adalah syahid dunia wal akhirah. Amin, Tapi insyaallah. ukuran syahid dunia dan akhirat itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menilainya. Berarti Allah Subhanahu wa taala yang memandangnya. Ini benar enggak nih niatnya? Karena Nabi SAW juga mengingatkan innamal a'malu binniyat. Sungguh amal itu adalah tergantung daripada niat Niatnya. seseorang. Ketika orang berhijrah dari Makkah ke Madinah, Nabi mengingatkan tentang niat itu lagi. Berarti ada yang kelihatan syahid di dunia. Siapa itu yang mati di medan perang? Syahid akhiratnya ya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada amalan-amalan yang ternyata juga bernilai syahid di akhirat. Apa itu amalan-amalan yang bernilai syahid di akhirat? Yang pertama adalah orang yang meninggal karena penyakit taun, yaitu wabah ya. Mereka adalah orang yang mati syahid akhirat. Itu nilainya syahid akhirat. Kayak kemarin ya Ustaz Syamil ada Betul, COVID. berarti ada maksudnya COVID tahun ini. misalnya, lalu tidak bisa menyelamatkan diri daripada menzolimi orang lain juga, maka dia mati di sana, subhanallah. Kemudian yang kedua adalah korban meninggal dalam keadaan sakit perut, gitu ya, penyakit dalam lah istilahnya kalau sekarang. Kemudian yang ketiga adalah korban tenggelam juga terhitung syahid. Kemudian korban meninggal tertimpa reruntuhan juga terhitung daripada syahid. Kemudian ada lagi orang yang ternyata meninggal karena radang selaput dada, mereka juga terhitung daripada orang yang mati syahid, artinya penyakit dalam. Kemudian yang keenam adalah orang yang meninggal kebakaran, terbakar juga syahid. Kemudian adalah seorang wanita yang meninggal karena hamil ataupun pada saat melahirkan, terhitung syahid juga. Tapi syaratnya muslim, mukmin. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua yang kebakaran itu sementara dalam keadaan beriman kepada Allah. Betul. Tidak semua yang meninggal dalam keadaan wabah sedang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak tahu keadaan akhir seseorang, makanya kita tidak boleh meremehkan orang lain dan mesti kita ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah engkau meninggalkan keislamanmu. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi tadi ciri-ciri yang disebutkan adalah orang-orang soleh yang ternyata meninggalnya dalam keadaan seperti itu. Nabi SAW tidak mensolati orang yang masih ada sangkut pautnya dengan manusia. Padahal kematian syahid ini adalah kematian tertinggi sudah. Tidak dapat azab sama sekali. Tapi kalau ada hutangnya, ada sangkut pautnya dengan manusia, maka masih bisa berperkara dengan manusia. Maka pentingnya kita menjaga hubungan sesama manusia ini. Ya, selain kita menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang yang gugur di jalan Allah tetap ditagih karena sangkut pautnya sesama manusia. Alias masalah hutang piutang. Bari minal kibar, bari minal gulul, bari minad dain. Apa dain? Adalah hutang. Mesti orang itu jauh daripada hutang piutang, baru dia terbebas dari hutang piutang, barulah dia terbebas daripada hisab di akhir nanti. Waduh, Masya Allah. Luar biasa nih tausiahnya Ustaz Syam nih. Berkaitan memang dengan orang-orang yang mati syahid, tapi juga nyerempet nih. Mumpung pagi-pagi nih, siapa tahu yang masih ada yang punya hutang, diniatkan buat bayar hutang ya. Insya Allah. Amin, insya Allah semoga diberikan kemudahan. Gimana Kiai? Pas nonton acara Islam Iya. itu indah, utangnya lunas semua. Amin ya Allah. Amin. Kita doakan, kita aminkan Ada bersama-sama. rezeki yang halal dan berkah. Amin. 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 Ya Allah, Kirain ya mau Allah. dibayarin sama Pak Yai. Itu juga boleh. Baik, Masya Allah. Nah, baik jamaah, mumpung kita juga sedang bersama Kaila nih. Kaila, masih semangat ya? Masya Allah. Dari tadi senyum-senyum terus, aku terpesona deh. Iya, Kaila, mungkin masih ada yang mau ditanyain nih sama guru-guru kita mumpung masih di sini. Ayo silakan. Ustadz Maulana, Sama izin Ustadz Kaila Maulana bertanya lagi lagi. nih. Boleh, silakan Ustadz Maulana. Kalian tuh seneng banget. Iya nih. Coba sapa teman-temannya yang nonton. Halo teman-teman Halo Kaila. Ayo, teman-teman, halo teman-temannya Kaila. Apa kabar? Ya Allah. Baik, baik, baik. Ya Kaila mau nanya apa sih? Silakan Kaila. Kalau aku sekarang menghafal Al-Quran, bisa nggak sih aku masuk ke orang-orang yang nggak masuk neraka dan bisa ngebawa orang tuaku ke surga, Ustadz? Kaila mau masuk surga. Iya, Iyalah Ustaz. Mau masuk sendiri atau sama keluarga? sama keluarga. Ya Allah. Kaila sebenarnya sudah mendapatkan itu karena Kaila termasuk para penghabis Quran kan? Hafizah ya. Amin. Hafizah. Insya Allah. Udah berapa? Alhamdulillah sudah 30 juz. Wis. 30 juz. Masya Allah. Subhanallah ya. Kita mundur. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Termasuk Kaila itu termasuk orang yang tidak akan terkena apinya neraka. Bahkan hebatnya Kaila bisa mendapatkan syafaat lewat Quran yang dihafalkan.
Karena Al-Quran yang dihafalkan akan menjadi syafaat bagi yang membacanya. Bahkan Masya Allah Tabarakallah, deretan kemuliaan itu tergantung seberapa banyak Al-Quran yang dihafal. Karena Al-Quran adalah kitab suci. Kalau kitab suci berarti tidak akan terkena apinya neraka. Betul. Al-Quran kan kitab suci. Betul. Maka orang yang ada di dadanya Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan itu. Lalu ada bonus lagi nih buat hafiz-hafizah, yakni mereka akan mendapatkan predikat orang yang bisa memberikan mahkota. Mahkota buat orang tuanya. Masya Allah. Allah Mana ya? Muhammad. Mahkota. Mahkota kemuliaan. Untuk orang tuanya sebagai apa? Syafaat buat keluarga. Dan bisa menunjuk beberapa keluarganya bisa masuk surga. Masya Allah. Waduh ya Allah. Jadi mulia banget ya, bukan hanya pengen masuk Mulia surga sendirian, banget. tapi tadi Kaila nanya gimana bisa nggak ngajakin keluarga juga orang tuanya. Saya gini juga, Al-Quran ini, mohon maaf, menjadi keberkahan juga buat siapapun. Yeah. Bagi orang yang membacanya, bagi orang yang memahaminya, Yeah. bagi orang yang mengamalkannya, dan bagi orang-orang yang mencinta Al-Quran. Termasuk nih para donatur Yeah. yang giat juga membantu orang, para penghafal Quran, yang nyiapin makanannya, Betul. yang jadi guru. Khairun man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Bahkan Rasulullah SAW disebutkan bahwa Ummul Mukminin Aisyah, akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Jadi bukan hanya sekedar dibaca, tapi bagaimana kita bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan bersifat seperti yang dianjurkan dalam Al-Quran. Coba di surah Al-Baqarah, ayat pertama, Alif Lam Mim Zalikal Kitab, terus Alif Lam Mim Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi mohon maaf, ingat ya, ini pembelajaran besar buat kita. Jadi kalau mau selamat, ayo, ada petanya dunia ini, petanya kehidupan ini, petunjuk, yakni Al-Quran. Kalau kita naik mobil, Ya, coba ada setir. petunjuk. 2 langkah dari sini Belok kiri, 2 langkah 200 meter belok kanan, putar balik, lurus belok kiri. Itu Google Map. Iya. Sebab Ahlul Quran itu ahlullah. Navigasi gitu Iya, ya, yang mengarahkan. Ahli Quran Al-Quran itu keluarganya Allah. Iya. Oh, baik, Masya Allah. Mana mungkin, kalau kan habis Quran itu kan keluarga Allah. Mana mungkin kena api neraka, kan Betul. keluarganya Allah. Masya Allah. Kaila, senang gak jadi keluarga Allah? Senang dong, Amin. Masya Amin. Allah, Allah pasti Akbar. semangat. Kita sekarang masuk ke dalam segmen Sambung Ayat. Masya Allah. Nah tadi juga di segmen sebelumnya kan, kita itu udah ketagihan banget nih mendengarkan Sambung Ayat yang dibawakan oleh Ustadz Syam sama Kaila. Boleh dong nih, sekarang nih Ustadz Syam mau bawakan surat apa nih sekarang nih? Kita bawain surah apa Kaila? Al-Ghasyiyah. Surah Masya Allah, Al-Ghasyiyah. Silahkan Kaila. Kaila dulu nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma'idhin khashi'ah. 'Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة. Sadaqallahul azim. Jadi telat
karena sudah sampai di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Mestinya wajah yang tertunduk lesu itu adalah mestinya ketika masih di dunia. Takut akan nerakanya Allah itu adalah ketika masih di dunia. Hati yang tunduk, takut, khusyuk mengingat Allah mestinya ketika di dunia. Karena kalau sudah di akhirat semua orang akan khusyuk. Kenapa? Karena sudah nyata berita itu. Makanya Al-Quran turun mengabarkan bahwa belumkah datang beritanya. Ini udah ada datang beritanya. Beritanya bukan kaleng-kaleng. Beritanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau berita dari Allah Subhanahu wa taala itu kita pasti percaya. Orang ramalan cuaca aja yang kadang-kadang salah kita percaya. Nah, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin ada orang yang tidak percaya akan datangnya hari kiamat, subhanallah. Tapi di antara mereka ada juga wujuhu yauma idzin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah. Tapi ada juga wajah yang ridha, wajah yang bahagia. Berseri-seri. Kenapa berseri-seri wajahnya? Karena ternyata ya Allah, inilah yang waktu di dunia saya jaga, hari ini baru saya dapatkan manfaatnya. Karena ternyata akhirat yang dia imani ketika di dunia ternyata benar adanya. Surga yang dia imani ternyata benar adanya. Neraka yang dia imani ternyata benar adanya, dan ketika di akhirat sudah selamat. Maka kita tundukkan wajah kita. Kenapa wajah yang disebut? Bukan seluruh tubuh. Karena wajah telah mewakili seluruh tubuh. Kalau sudah disebut wajahnya berarti seluruh tubuhnya. Maka insya Allah kita selamat di akhirat dengan keberkahan Al-Quran dan keberkahan tema yang kita bahas pagi hari ini di Islam itu Indah. Wallahu ta'ala alam. Ustaz Syam, Ya. mohon izin Kaila mau nanya lagi boleh nggak? Wih, tentang apa? Pertanyaannya banyak, Kak. Enggak, kok satu doang. Satu doang, ya udah kalau gitu, kalau cuma satu nanti kita tampung deh sama pertanyaan jamaah yang lain setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah. Subhanallah